Bagaimana rasanya jika Anda harus menjadi anjing hitam karena mencuri emas dari dewa? Inilah kisahku. Aku adalah Manik Angkeran, putra tunggal dari Sidi Mantra, seorang yang sangat kaya dan terkenal karena kekuatan gaibnya. Aku tumbuh menjadi pemuda yang tampan, tapi sayangnya aku juga menjadi pemuda yang manja dan suka berjudi. Aku sering menghabiskan waktu dan uangku untuk bermain judi dengan teman-temanku. Aku tidak pernah peduli dengan nasihat ayahku yang selalu memintaku untuk berhenti berjudi dan belajar ilmu gaib darinya. Suatu hari aku kalah judi dan kehilangan semua hartaku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak mau meminta bantuan ayahku karena aku tahu dia pasti akan marah dan kecewa padaku. Aku pun berpikir untuk mencari cara lain untuk mendapatkan uang dengan cepat. Aku ingat bahwa ayahku pernah bercerita tentang Batara Wisnu, dewa yang tinggal di Gunung Agung. Ayahku bilang bahwa Batara Wisnu bisa menciptakan emas dengan kekuatan gaibnya. Aku pun mendapatkan ide untuk mencuri emas dari Batara Wisnu. Aku berpura-pura ingin belajar ilmu gaib dari ayahku dan memintanya untuk mengajakku ke Gunung Agung. Ayahku senang mendengar permintaanku dan langsung membawaku ke Gunung Agung. Di sana kami bertemu dengan Batara Wisnu yang menyambut kami dengan ramah. Ayahku memperkenalkan diri dan aku sebagai muridnya yang ingin belajar ilmu gaib darinya. Batara Wisnu pun bersedia mengajari kami ilmu gaibnya. Dia memberikan kami sebuah tempat untuk tinggal di dekat gunung. Setiap hari kami belajar ilmu gaib dari Batara Wisnu. Tapi sebenarnya aku tidak tertarik sama sekali dengan ilmu gaib. Aku hanya menunggu kesempatan untuk mencuri emas dari Batara Wisnu. Aku selalu mengawasi gerak-geriknya dan mencari tahu di mana dia menyimpan emasnya. Suatu malam aku melihat Batara Wisnu pergi ke sebuah gua di dalam gunung. Aku curiga bahwa di situ dia menyimpan emasnya. Aku pun mengikuti dia diam-diam dan melihat dia masuk ke dalam gua. Aku menunggu beberapa saat lalu menyusul masuk ke dalam gua juga. Di dalam gua aku melihat banyak sekali emas yang bersinar-sinar. Aku takjub melihatnya dan langsung mengambil beberapa batang emas dan menyembunyikannya di bajuku. Aku berpikir bahwa aku sudah berhasil mencuri emas dari Batara Wisnu dan bisa membayar hutang-hutangku dengan mudah. Aku pun bergegas keluar dari gua dan kembali ke tempat tinggalku. Aku berencana untuk kabur dari Gunung Agung besok pagi tanpa memberitahu ayah atau Batara Wisnu. Tapi ternyata aku salah besar. Batara Wisnu ternyata sudah tahu bahwa aku mencuri emasnya. Dia sangat marah padaku dan mengutuk aku menjadi seekor anjing hitam. Dia juga mengutuk Gunung Agung meletus dan memisahkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa dengan air laut yang mengalir deras. Aku menyesal sekali atas perbuatanku yang bodoh dan serakah itu. Aku meratapi nasibku yang malang itu sambil menangis di pinggir selat yang baru terbentuk itu. Ayahku datang kepadaku dan memeluk aku dengan sedih. Dia minta maaf kepada Batara Wisnu atas kesalahan anaknya itu dan memohon agar kutukannya dicabut. Batara Wisnu pun merasa kasihan kepada ayahku dan bersedia mencabut kutukannya atas syarat bahwa aku harus mengembalikan semua emas yang kucuri itu. Aku pun menyetujuinya dan mengeluarkan emas-emas itu dari bajuku. Batara Wisnu pun mengubah aku kembali menjadi manusia dan memaafkan kesalahanku. Aku pun berterima kasih kepada Batara Wisnu dan meminta maaf kepadanya. Aku juga meminta maaf kepada ayahku dan berjanji untuk tidak pernah berjudi lagi. Aku pun belajar ilmu gaib dari ayahku dan Batara Wisnu dengan sungguh-sungguh dan menjadi seorang yang baik dan bijaksana. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa berjudi itu tidak baik dan mencuri itu dosa. Kita harus selalu bersikap jujur, sopan, dan hormat kepada orang tua dan guru kita. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini.